Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Perawat Rumah Sakit di Semarang. Oke, nggak pakai lama. Kita langsung ke ceritanya. Siska adalah gadis kelahiran Semarang, anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah dikenal ceria, mudah berteman, dan punya kepedulian tinggi pada orang lain. Saat duduk di bangku SMA 2 Semarang, Siska aktif di kegiatan sosial dan tim PMR. Ia sering ikut membantu evakuasi korban banjir atau menenangkan teman yang pingsan saat upacara. Bakatnya dalam merawat orang sakit tak pernah luput dari perhatian guru dan teman-temannya. Setelah lulus, Siska melanjutkan studi ke Akademi Perawat di kota Semarang. Di sana, ia makin dikenal sebagai pribadi hangat dan penuh semangat. Ia cepat akrab dengan teman-teman barunya dan bahkan jadi ketua angkatan di semester kedua. Di sela padatnya praktik dan kuliah, Siska gemar menghabiskan waktu nongkrong di warung kopi dekat kampus atau sekadar jalan sore bersama sesama mahasiswa ke Lawang Sewu. Hidupnya tampak normal dan menyenangkan. Untuk tempat tinggal, Siska menempati sebuah mes sederhana di daerah Tembalang, tak jauh dari kampus. Bangunan 2 lantai itu dihuni oleh para mahasiswi perawat, dan Siska mendapat kamar paling ujung di lantai 2. Kamarnya cukup luas, namun terpisah dari kamar lainnya yang berdekatan. Ia berbagi kamar dengan 3 teman lain, Nia, Rara, dan Manda. Mereka akrab dan sering bercerita sampai larut malam sebelum tidur. Namun, suatu malam saat teman-temannya pulang kampung, Siska tinggal seorang diri. Malam pertama berjalan normal, tapi saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di lorong lantai 2. Padahal semua kamar lain kosong. Siska mencoba berpikir positif. Mungkin itu suara dari luar. Tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Disusul ketukan pelan 3 kali. Saat ia buka pintunya, lorong itu kosong dan lampu di ujung sempat berkedip. Besoknya, Siska tak cerita pada siapapun. Tapi saat malam tiba dan ia hendak tidur, suara air keran dari kamar mandi kembali menyala sendiri. Saat ia masuk ke kamar mandi, keran tertutup rapat. Di cermin, ia sempat melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar dan malam itu ia tidur dengan lampu menyala. Meski takut, Siska tetap mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia merasa aneh, tapi tak ingin terlihat penakut. Ia hanya bercerita sedikit kepada Rara, namun dibalas dengan candaan agar Siska tak terlalu banyak nonton film horor. Namun jauh di dalam dirinya, Siska tahu, kamar ujung itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Dan itu baru permulaan. Sejak kejadian bayangan di cermin, suasana kamar ujung terasa makin berat. Siska jadi lebih sering gelisah saat malam tiba. Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan murotal atau menyetel lagu-lagu ceria dari ponselnya. Namun gangguan tak juga berhenti. Bahkan saat semua teman sekamarnya sudah kembali dari kampung, mereka pun mulai merasakan kejanggalan yang sama. Rara pernah mendengar suara lemari terbuka sendiri, padahal tidak ada yang menyentuh. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Saat itu Manda, yang tidur di sisi dekat jendela, tiba-tiba berteriak sambil menangis. Tubuhnya gemetar dan mulutnya menggumamkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Ketika Siska dan Nia mencoba menenangkannya,
Manda mendadak menatap lurus ke arah lemari dan berkata dengan suara datar, "Dia sudah di sini, di atas kita." Seketika lampu kamar berkedip dan mati selama 3 detik. Saat nyala kembali, Manda sudah pingsan. Keesokan harinya, mereka memutuskan memanggil ibu penjaga mes, seorang wanita tua yang dikenal bijak dan peka. Setelah mendengar cerita mereka, sang ibu hanya berkata pelan, "Kamar ujung ini dulu kamar seorang mahasiswa yang gantung diri. Sejak itu, kadang ada yang numpang lewat, kadang ada yang tinggal." Kalimat itu membuat Siska merinding. Rara sempat mengusulkan pindah kamar, tapi semua kamar lain sudah penuh. Gangguan demi gangguan terus berlanjut. Suara kursi diseret di lantai atas, padahal bangunan itu hanya 2 lantai. Bau anyir muncul dari lemari Siska tanpa sebab. Bahkan Nia yang paling skeptis pun mulai ikut membaca doa-doa sebelum tidur. Suatu malam, Siska bangun pukul 2 pagi dan melihat seorang wanita duduk membelakanginya di ujung ranjang. Wanita itu hanya diam, rambut panjangnya menutupi wajah. Saat Siska menjerit dan menyalakan lampu, sosok itu menghilang seketika. Meskipun mereka mulai terbiasa dengan kejadian aneh, Siska merasa dirinya jadi lebih lemah. Ia sering jatuh sakit, kehilangan nafsu makan, dan merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bahkan saat sedang di kampus. Salah satu dosennya pernah bilang matanya tampak sayu, seperti habis menangis terus-menerus. Namun ia tetap menjalani perkuliahan dan praktik ke rumah sakit dengan penuh tekad. Ia tidak mau menyerah. Akhirnya, setelah 2 tahun penuh teror dan perjuangan, Siska dan teman-temannya lulus dari akademi. Mereka berpelukan saat pengumuman kelulusan, berjanji tetap saling mendukung. Siska merasa bangga telah melalui semuanya, meski luka batin masih membekas. Ia berdoa agar setelah ini hidupnya lebih tenang, tapi takdir ternyata belum selesai mengujinya. Dunia kerja yang ia impikan menyimpan mimpi buruk yang jauh lebih gelap. Di hari pertama kerja di RSU Kota Semarang menjadi momen yang tak terlupakan bagi Siska. Rumah sakit besar itu berdiri megah di tengah kota, dengan bangunan utama yang sebagian masih mempertahankan arsitektur kolonial. Langit-langit tinggi, lorong-lorong panjang, dan aroma khas disinfektan yang tajam langsung menyambutnya. Siska merasa gugup namun antusias. Ia mengenakan seragam putih bersih dengan nama tag bertuliskan Siska Adewi, perawat magang. Awalnya, semuanya terasa lancar. Siska ditempatkan di ruang perawatan umum, mendampingi perawat senior untuk mengenal ritme kerja. Ia mendapat banyak pujian karena sigap dan sopan kepada pasien. Dokter-dokter pun mulai mengenalnya, termasuk seorang dokter muda bernama Aldi yang tampak ramah dan sering membantu Siska saat ia kebingungan. Namun, saat mulai dijadwalkan jaga malam, suasana mulai berubah. Shift malam pertama terasa berbeda. Lorong rumah sakit yang siang hari ramai, kini sunyi mencekam. Hanya suara mesin infus dan detak jam dinding yang menemani. Siska berusaha tetap tenang, namun bulu kuduknya meremang tiap kali melintas di depan ruang ICU lama, ruangan yang katanya sudah tidak dipakai sejak renovasi 2 tahun lalu. Beberapa suster sempat berbisik bahwa ada pasien tak terlihat yang kadang masih minta bantuan dari ruangan itu. Suatu malam saat ia sedang mencatat suhu pasien, terdengar suara pelan dari kamar ujung lorong. "Suster," panggil seseorang. Siska langsung bergegas menuju suara itu, hanya untuk menemukan ruangan itu kosong, lampunya padam, dan tirai tempat tidur bergerak sendiri. Ia memanggil nama pasien yang biasa dirawat di situ, tapi tidak ada jawaban. Saat melangkah mundur, ia sempat melihat sosok bayangan melintas cepat di balik tirai, seperti seseorang yang berdiri dan tiba-tiba lenyap. Keesokan harinya,
Siska melaporkan kejadian itu kepada perawat senior, namun hanya dijawab dengan senyum lelah. Kalau kamu dengar suara-suara aneh, jangan ditanggapi. Biasanya mereka cuma numpang lewat, ujar perawat itu sambil menepuk bahu Siska. Kalimat itu membuat hatinya tidak tenang. Ia teringat masa-masa tinggal di mes. Apakah ini semua akan terulang? Namun Siska tahu, ini bukan tempat ia bisa lari begitu saja. Ia sudah sampai sejauh ini, sudah melewati banyak ketakutan. Ia harus kuat. Tapi malam demi malam, teror itu terus menghampirinya. Bayangan di lorong, suara pintu ditutup sendiri, dan suara tangisan dari ruang perawatan kosong mulai jadi rutinitas. Dan di setiap gangguan itu, nama Siska selalu terdengar. Seolah-olah sesuatu di rumah sakit itu sedang mencarinya. Siska dijadwalkan untuk berjaga di lantai 3, ruang perawatan penyakit dalam. Di lantai itu ada satu kamar yang selalu membuatnya merinding saat lewat, yaitu kamar 308. Kamar itu terletak paling ujung lorong, mirip dengan kamarnya dulu di mes. Menurut gosip para staf, kamar itu pernah dihuni pasien perempuan yang mengalami gangguan jiwa berat, lalu bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar mandi dalam. Sejak itu, kamar 308 jarang digunakan. Suatu malam saat sedang mencatat data pasien, dokter jaga memintanya mengantar obat ke kamar 308 karena disebut ada pasien baru masuk. Siska sempat bingung karena belum ada briefing soal penghuni baru. Tapi karena tak ingin membantah, ia tetap berangkat sambil membawa troli obat. Lorong menuju kamar itu gelap dan sepi. Saat ia masuk, terlihat seorang wanita paruh baya duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Siska memberi salam dan menyerahkan obat. Wanita itu hanya menoleh dan tersenyum tipis, tanpa bicara sepatah kata pun. Namun, saat Siska kembali ke ruang jaga dan melaporkan tugasnya, perawat senior terkejut. Kamar 308 kosong, Sis. Belum ada pasien masuk ke sana. Siska membeku. Ia langsung menuju komputer untuk mengecek data. Dan benar, tidak ada nama pasien tercatat di kamar itu. Ia kembali ke kamar 308 dengan seorang satpam. Saat mereka membuka pintu, kamar itu gelap, ranjangnya kosong, dan udara terasa dingin menusuk. Troli obat yang tadi ia bawa pun sudah tak ada di sana. Meskipun mereka mulai terbiasa dengan kejadian aneh, Siska merasa dirinya jadi lebih lemah. Ia sering jatuh sakit, kehilangan nafsu makan, dan merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bahkan saat sedang di kampus. Salah satu dosennya pernah bilang matanya tampak sayu, seperti habis menangis terus-menerus. Namun ia tetap menjalani perkuliahan dan praktik ke rumah sakit dengan penuh tekad. Ia tidak mau menyerah. Akhirnya, setelah 2 tahun penuh teror dan perjuangan, Siska dan teman-temannya lulus dari akademi. Mereka berpelukan saat pengumuman kelulusan, berjanji tetap saling mendukung. Siska merasa bangga telah melalui semuanya, meski luka batin masih membekas. Ia berdoa agar setelah ini hidupnya lebih tenang, tapi takdir ternyata belum selesai mengujinya. Dunia kerja yang ia impikan menyimpan mimpi buruk yang jauh lebih gelap. Berikut episode 3 dari cerita Perawat Kamar Ujung, berisi 6 paragraf dengan latar RSU Kota Semarang. Di hari pertama kerja di RSU Kota Semarang menjadi momen yang tak terlupakan bagi Siska. Rumah sakit besar itu berdiri megah di tengah kota, dengan bangunan utama yang sebagian masih mempertahankan arsitektur kolonial. Langit-langit tinggi, lorong-lorong panjang, dan aroma khas disinfektan yang tajam langsung menyambutnya. Siska merasa gugup namun antusias. Ia mengenakan seragam putih bersih dengan nama tag bertuliskan Siska Adewi, perawat magang. Awalnya, semuanya terasa lancar. Siska ditempatkan di ruang perawatan umum, mendampingi perawat senior untuk mengenal ritme kerja.
ia mendapat banyak pujian karena sigap dan sopan kepada pasien. Dokter-dokter pun mulai mengenalnya, termasuk seorang dokter muda bernama Aldi yang tampak ramah dan sering membantu Siska saat ia kebingungan. Namun, saat mulai dijadwalkan jaga malam, suasana mulai berubah. Shift malam pertama terasa berbeda. Lorong rumah sakit yang siang hari ramai, kini sunyi mencekam. Hanya suara mesin infus dan detak jam dinding yang menemani. Siska berusaha tetap tenang, namun bulu kuduknya meremang tiap kali melintas di depan ruang ICU lama, ruangan yang katanya sudah tidak dipakai sejak renovasi 2 tahun lalu. Beberapa suster sempat berbisik bahwa ada pasien tak terlihat yang kadang masih minta bantuan dari ruangan itu. Suatu malam saat ia sedang mencatat suhu pasien, terdengar suara pelan dari kamar ujung lorong. "Suster," panggil seseorang. Siska langsung bergegas menuju suara itu, hanya untuk menemukan ruangan itu kosong, lampunya padam, dan tirai tempat tidur bergerak sendiri. Ia memanggil nama pasien yang biasa dirawat di situ, tapi tidak ada jawaban. Saat melangkah mundur, ia sempat melihat sosok bayangan melintas cepat di balik tirai, seperti seseorang yang berdiri dan tiba-tiba lenyap. Keesokan harinya, Siska melaporkan kejadian itu kepada perawat senior, namun hanya dijawab dengan senyum lelah. "Kalau kamu dengar suara-suara aneh, jangan ditanggapi. Biasanya mereka cuma numpang lewat," ujar perawat itu sambil menepuk bahu Siska. Kalimat itu membuat hatinya tidak tenang. Ia teringat masa-masa tinggal di mes. Apakah ini semua akan terulang? Namun Siska tahu, ini bukan tempat ia bisa lari begitu saja. Ia sudah sampai sejauh ini, sudah melewati banyak ketakutan. Ia harus kuat. Tapi malam demi malam, teror itu terus menghampirinya. Bayangan di lorong, suara pintu ditutup sendiri, dan suara tangisan dari ruang perawatan kosong mulai jadi rutinitas. Dan di setiap gangguan itu, nama Siska selalu terdengar. Seolah-olah sesuatu di rumah sakit itu sedang mencarinya. Siska dijadwalkan untuk berjaga di lantai 3, ruang perawatan penyakit dalam. Di lantai itu ada satu kamar yang selalu membuatnya merinding saat lewat, yaitu kamar 308. Kamar itu terletak paling ujung lorong, mirip dengan kamarnya dulu di mes. Menurut gosip para staf, kamar itu pernah dihuni pasien perempuan yang mengalami gangguan jiwa berat, lalu bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar mandi dalam. Sejak itu, kamar 308 jarang digunakan. Suatu malam saat sedang mencatat data pasien, dokter jaga memintanya mengantar obat ke kamar 308 karena disebut ada pasien baru masuk. Siska sempat bingung karena belum ada briefing soal penghuni baru. Tapi karena tak ingin membantah, ia tetap berangkat sambil membawa troli obat. Lorong menuju kamar itu gelap dan sepi. Saat ia masuk, terlihat seorang wanita paruh baya duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Siska memberi salam dan menyerahkan obat. Wanita itu hanya menoleh dan tersenyum tipis, tanpa bicara sepatah kata pun. Namun, saat Siska kembali ke ruang jaga dan melaporkan tugasnya, perawat senior terkejut. "Kamar 308 kosong, Sis. Belum ada pasien masuk ke sana." Siska membeku. Ia langsung menuju komputer untuk mengecek data, dan benar, tidak ada nama pasien tercatat di kamar itu. Ia kembali ke kamar 308 dengan seorang satpam. Saat mereka membuka pintu, kamar itu gelap, ranjangnya kosong, dan udara terasa dingin menusuk. Troli obat yang tadi ia bawa pun sudah tak ada di sana. Sejak malam itu, gangguan menjadi semakin parah. Peralatan medis di ruang jaga menyala sendiri tanpa sebab. Lampu lorong berkedip setiap kali Siska lewat. Bahkan CCTV ruang 308 beberapa kali merekam bayangan putih berdiri di dekat jendela, padahal tidak ada pasien.
Kepala ruang perawatan pun mulai gelisah dan meminta staf tidak lagi menugaskan siapapun ke kamar itu. Tapi Siska merasa semuanya sudah terlambat. Sosok dari kamar 308 seperti sudah menempel padanya. Beberapa hari kemudian, Siska kembali melihat wanita yang sama. Kali ini di ruang cuci linen. Ia berdiri di sudut ruangan dengan wajah setengah terbakar dan mata merah yang menatap lurus padanya. Siska berteriak dan jatuh terduduk. Seorang petugas kebersihan datang membantunya. Namun saat ditanya apakah ia melihat wanita tadi, petugas itu hanya menggeleng pelan dan menyuruh Siska segera membaca doa. Malam itu, Siska tak bisa tidur dan terus mendengar bisikan yang berulang. "Kenapa kau ganggu kamarku?" Ketakutan perlahan berubah jadi tekanan batin. Siska mulai kehilangan semangat, jarang tersenyum, dan lebih banyak termenung. Ia merasa tubuhnya diikuti bayangan. Kadang di lift, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya, padahal lift kosong. Tapi ia tahu, ia tak bisa pergi begitu saja. Ini pekerjaannya. Ini rumah sakit tempat ia berjanji membantu orang, meski kini yang datang padanya bukan hanya yang hidup. Karena rumahnya terlalu jauh dari rumah sakit, Siska menyewa kamar kos sederhana di daerah Peterongan hanya 10 menit dari RSU Kota Semarang. Bangunannya tampak biasa saja dari luar, namun memiliki lorong sempit dan cat dinding yang mulai mengelupas. Ia menempati kamar di lantai 2, tepat di bawah tangki air yang sering berbunyi malam-malam. Saat pertama kali masuk, ia mencium bau lembab yang seolah sudah menetap bertahun-tahun. Awal tinggal di sana, Siska merasa tenang. Ia bisa istirahat tanpa gangguan shift, menulis jurnal, dan menonton drama kesukaannya. Tapi setelah 2 minggu, gangguan yang dialaminya di rumah sakit seolah ikut terbawa ke kos. Malam itu, saat hendak tidur, ia mendengar suara seretan kuku di dinding luar kamarnya. Pelan, panjang, dan terus-menerus. Ia sempat mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu halus, terlalu manusiawi. Keesokan harinya, Siska menemukan bekas goresan di dinding dekat jendela. Dan lebih aneh lagi, ada bercak merah seperti darah kering di lantai kamarnya. Ia bertanya pada ibu kos, tapi wanita itu hanya menjawab pendek. "Kamar itu memang sering kosong, Mbak. Banyak yang nggak betah." Kalimat itu membuat perasaan Siska tak enak. Ia mulai menyadari, kamar kos ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Jam 2 pagi, suara langkah kaki terdengar berjalan bolak-balik di lorong, tapi saat ia mengintip lewat lubang pintu, lorong itu kosong. Kipas angin mati sendiri lalu menyala kembali. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara tangisan perempuan dari plafon. Saat ia mencoba merekam dengan ponsel, layar kamera menangkap bayangan perempuan dengan wajah tertutup rambut berdiri di pojok kamarnya. Tapi saat ia menyalakan lampu, ruangan kosong. Tubuh dan mental Siska mulai terkuras. Ia sulit tidur, sering kehilangan konsentrasi di tempat kerja. Bahkan pernah hampir menjatuhkan jarum infus ke lantai saat merawat pasien. Dr. Aldi yang diam-diam memperhatikan perubahan sikap Siska menanyainya dengan nada khawatir. Tapi Siska hanya tersenyum lemah dan berkata, "Cuma kurang tidur, Dok." Ia terlalu takut dianggap aneh jika menceritakan semua yang ia alami. Namun jauh di dalam hatinya, Siska tahu, ini bukan hanya tentang rumah sakit, atau kos, atau masa lalu. Ada sesuatu yang terus mengikutinya, entah dari mana asalnya, dan ia merasa semakin dekat. Ia sudah pernah bertahan dari gangguan di mes, tapi kini ia seperti dikepung dari 2 arah, tanpa tempat aman untuk bersembunyi. Berikut episode 6 dari cerita Perawat Kamar Ujung, di mana ketegangan mencapai puncaknya saat Siska dijadwalkan untuk pertama kalinya jaga malam penuh di ruang UGD RSU Kota Semarang. Ruang gawat darurat itu selalu sibuk,
penuh dengan suara tangisan keluarga pasien, denting alat medis, dan aroma darah, serta obat-obatan yang menyengat. Ia ditemani 2 perawat senior dan seorang dokter jaga, Dr. Aldi. Meski sempat gugup, kehadiran Aldi sedikit membuatnya lebih tenang. Namun malam itu tidak berjalan seperti biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, ambulans datang membawa korban kecelakaan tunggal. Seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis, wajahnya penuh luka dan tidak membawa identitas. Siska membantu membersihkan tubuh korban, tapi saat ia menyeka bagian wajah, mata pria itu tiba-tiba terbuka dan menatapnya lekat-lekat. "Siska," gumamnya lirih. Siska terhenyak. Ia yakin belum pernah mengenalnya. Dokter Aldi segera mengambil alih penanganan, tapi pasien itu meninggal 10 menit kemudian, menyisakan tatapan yang tak bisa dilupakan. Setelah kejadian itu, peralatan di UGD mulai berulah. Monitor detak jantung berkedip meski sudah dimatikan. Alat EKG menyala sendiri dan mencatat grafik detak dari tempat tidur kosong. Siska merasa mual, kepalanya pusing, dan kakinya lemas. Saat ia ke ruang istirahat untuk menenangkan diri, lampu padam sebentar, dan dari cermin kecil di ruangan itu, ia melihat refleksi seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh darah dan luka, persis seperti korban kecelakaan tadi. Siska mulai panik. Ia keluar dan menemukan lorong menuju ruang UGD kosong. Terlalu sunyi. Lalu terdengar suara-suara lirik, seperti bisikan doa-doa dari ruangan yang seharusnya tidak dipakai. Saat ia melewati ruang minor, semua lampu tiba-tiba menyala terang, lalu mati bersamaan. Dalam gelap, terdengar napas berat di dekat telinganya. Ia menjerit dan terduduk. Aldi datang berlari dan membawanya ke ruang medis. Wajahnya jelas ketakutan, namun ia tetap tenang, menyuruh Siska istirahat dan berdoa. Pagi menjelang dengan tubuh Siska masih lemas. Saat hendak pulang, ia melewati ruang jenazah, dan di sana, ia melihat jenazah pria kecelakaan tadi sedang dibersihkan. Anehnya, tidak ada luka di wajahnya. Kulitnya bersih, bahkan tampak damai. Siska bertanya pada petugas forensik, namun dijawab, jenazah ini datang tanpa luka berat, meninggal karena serangan jantung saat dibawa ke sini. Hati Siska mencelos. Siapa yang ia rawat tadi malam? Malam itu ia pulang dengan langkah goyah. Kepalanya dipenuhi tanya, tubuhnya dipenuhi lelah, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Ia menangis di dalam angkot, merasakan kehancuran perlahan dalam dirinya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Keberanian. Ia tahu ini belum selesai, tapi ia tak ingin lari lagi. Jika mereka mencari dirinya, ia akan berdiri dan mencari tahu alasannya. Setelah kejadian di UGD, Siska mulai bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa semakin sering diganggu, namun sekarang bukan hanya oleh satu sosok, melainkan oleh berbagai entitas yang seolah terjebak di antara dunia. Setiap gangguan membawa petunjuk, nama, suara, atau bisikan samar yang mengarah pada satu tempat. Ruang arsip tua di bawah bangsal lama yang sudah tidak terpakai. Beberapa perawat menyebutnya lorong bawah tanah. Dengan alasan mengantarkan berkas, Siska diam-diam turun ke lantai bawah melalui lift barang yang sudah jarang digunakan. Udara dingin dan lembab langsung menyambut. Lorong sempit itu gelap dan berdebu. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, dan setiap langkah kaki Siska menggema panjang. Di salah satu ruangan tua bertulis, rekam medis khusus. Ia menemukan lemari besi besar yang setengah terbuka. Siska menemukan sejumlah berkas pasien, dan di antaranya satu berkas yang membuat darahnya berdesir. Nama pasien, Sulastri, usia 38 tahun, diagnosis, gangguan jiwa berat, status, meninggal di kamar 308, 2007. Ia membaca lebih lanjut
dan mendapati catatan bahwa pasien tersebut meninggal dalam kondisi mengenaskan setelah 2 tahun dikurung tanpa pengawasan memadai. Ada catatan terselubung dari dokter jaga kala itu. Pasien menolak mati, mengaku bisa melihat masa depan, memanggil-manggil nama yang belum lahir. Siska tertegun. Nama Siska sudah disebut oleh Sulastri bertahun-tahun sebelum ia bahkan masuk dunia medis. Ketika hendak menutup berkas, suara di belakangnya berbisik, "Akhirnya kamu datang." Ia menoleh dan melihat sosok wanita dengan pakaian pasien RS. Rambut panjang kusut, berdiri di ujung lorong, wajahnya tidak menyeramkan tapi kosong. Siska mundur pelan, namun langkahnya berhenti ketika wanita itu menangis dan berkata, "Tolong aku keluar dari sini." Tiba-tiba lampu padam dan suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang. Lemari besi bergetar sendiri dan pintu ruangan menutup keras. Siska berlari ke arah lift barang, namun tombol tidak menyala. Dalam gelap, ia merasa tangan dingin mencengkeram pergelangannya. Ia membaca doa dengan panik hingga tiba-tiba lampu menyala kembali. Semua hening. Sosok itu hilang. Ia berhasil keluar dari lorong dan naik ke lantai atas dengan napas terengah. Setelah kejadian itu, Siska bercerita semuanya kepada Dr. Aldi. Ia menangis di hadapan Aldi, merasa tak kuat lagi. Tapi Aldi menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu nggak sendiri, Sis. Aku percaya kamu." Sejak itu, Aldi selalu menemani Siska setiap malam jaga. Mereka mulai menyelidiki lebih jauh, mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Siska merasa sedikit tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam ketakutan. Beberapa malam kemudian, Siska dan Dr. Aldi memberanikan diri kembali ke lorong bawah tanah. Kali ini mereka membawa air doa, senter besar, dan keberanian yang dipaksakan. Siska percaya, untuk menghentikan semua ini, ia harus membantu arwah Sulastri yang terjebak dan menutup luka lama rumah sakit yang selama ini disembunyikan. Lorong itu kini terasa lebih berat, udara lebih pekat, seakan tahu mereka datang untuk menyudahi semua. Di dalam ruangan rekam medis, mereka kembali membaca catatan-catatan lama. Ternyata Sulastri adalah pasien tanpa keluarga, dijadikan bahan uji eksperimen terapi kejut oleh dokter senior yang kini sudah pensiun. Ia meninggal bukan karena bunuh diri, tapi karena kelalaian. Ruhnya terjebak dalam dendam dan kesepian. Siska menyiapkan lilin dan membacakan doa, namun saat nama Sulastri disebut, dinding bergetar dan lemari berjatuhan. Sosok hitam besar muncul, berteriak memekakkan telinga. Siska tak mundur. Ia berteriak balik, menangis sambil berkata, "Aku di sini untuk membantumu, bukan melawanmu." Sosok hitam itu perlahan memudar. Berganti wajah Sulastri yang menangis, kali ini dengan tatapan damai. "Terima kasih," katanya lirik. Cahaya samar muncul dari langit-langit ruangan, dan aroma bunga melati perlahan mengisi udara. Siska dan Aldi mematung, tak percaya apa yang mereka saksikan. Untuk pertama kalinya, lorong itu benar-benar hening. Sejak malam itu, gangguan-gangguan di rumah sakit perlahan berhenti. Kamar 308 dibersihkan dan dibuka kembali. Tak ada lagi penampakan, tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi rekaman aneh di CCTV. Bahkan tempat kos Siska terasa lebih hangat, seolah kutukannya ikut menghilang. Siska kembali bekerja dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu kini banyak yang bisa ia bantu, baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Beberapa bulan kemudian, di taman belakang rumah sakit, Dr. Aldi melamar Siska. Dengan air mata bahagia, Siska mengangguk. Semua yang ia alami, semua rasa takut dan luka batin, terasa berbuah manis di ujung perjalanan. Ia tidak pernah membayangkan akhir hidupnya akan menemukan cinta di tempat paling menyeramkan yang pernah ia datangi. Tapi itulah hidup, pikirnya.
Bahkan dari lorong tergelap pun bisa lahir cahaya yang menyelamatkan. Malam sebelum pernikahannya, Siska bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Sulastri berdiri di lorong kamar kos, tersenyum damai dan menghilang dalam cahaya. Tak ada kata-kata, hanya kedamaian. Siska terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia tahu, semua sudah selesai. Dan ia siap membuka babak baru, sebagai perawat, istri dan wanita yang pernah menghadapi gelap dan menang. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.